Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi baja dan gipsum. Pertama-tama, perkenalkan, nama lengkap saya Beatrix Loisanta Floresti, teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam Gising. Perkenalkan, nama saya Andri Wijaksono. Dan saya Agustinus De Silva. Baik, sebelumnya kita akan masuk ke materi yang pertama. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan materi tentang jenis bahan-bahan konstruksi dalam bangunan. 1. Baja. Pengertian baja. Baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa elemen lainnya, termasuk bahan komoditas tinggi dalam bentuk kristal dan karbon. Manfaat baja adalah sebagai berikut. 1. Lebih cepat dalam hal pengerjaan sehingga bisa menekan biaya tenaga pembangunan. Pembangunan struktur baja bisa menghemat waktu pengerjaan berbulan-bulan. 2. Menghemat biaya arsitektur. Untuk penggunaan struktur baja, kita tidak perlu membungkusnya lagi dengan beton agar terlihat bagus, tetapi kita cukup mengecatnya saja. 3. Struktur lebih kuat dan tahan lama. Karena itu, tidak hanya memiliki fungsi sebagai bangunan, struktur baja juga bisa dijadikan investasi jangka panjang, mengingat harga baja yang tidak akan turun jauh walaupun bekas bongkaran. 4. Sangat cocok untuk bangunan komersial seperti ruko, restoran, maupun rumah kos. Karena pembangunannya cepat, bangunan ini juga bisa lebih cepat digunakan sehingga keuntungan bisa segera didapat. Fungsi baja adalah sebagai berikut. 1. Sifat baja yang mudah dibentuk dan fleksibel. 2. Dalam dunia konstruksi, baja biasa dipakai sebagai bahan konstruksi, jalan, rel kereta api, dan banyak infrastruktur bangunan. Ketahanan atau duktilitas baja yang lebih tinggi dari besi karena dicampur karbon dan bahan-bahan lainnya mengakibatkan baja mampu memenuhi fungsinya sebagai komponen struktur bangunan. 3. Struktur lebih kuat dan tahan lama. Karena itu, tidak hanya memiliki fungsi sebagai bangunan, struktur baja juga bisa dijadikan investasi jangka panjang. Keuntungan penggunaan baja adalah sebagai berikut. 1. Bila dibandingkan dengan beton, maka baja lebih ringan. 2. Apabila suatu saat konstruksi harus diubah, maka bahan baja akan lebih mudah untuk dipindahkan. 3. Bila konstruksi harus dibongkar, baja akan dapat dipergunakan lagi, sedangkan konstruksi dengan beton tidak dapat digunakan lagi. 4. Pekerjaan konstruksi baja dapat dilakukan di bengkel, sehingga pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu lama. 5. Bahan baja sudah mempunyai ukuran dan mutu tertentu dari pabrik-pabrik. Kerugian penggunaan baja adalah sebagai berikut. 1. Bila konstruksi terbakar, maka kekuatannya akan berkurang. Pada batas yang besar juga dapat merubah konstruksinya. 2. Bahan baja dapat terkena karat, sehingga memerlukan perawatan. 3. Karena memiliki berat yang cukup besar, dalam melakukan pengangkutan memerlukan biaya yang besar. 4. Dalam pelaksanaan konstruksi diperlukan tenaga ahli dan berpengalaman dalam hal konstruksi baja-baja. Zat kimia yang terdapat di dalam baja adalah sebagai berikut. 1. Karbon, 2. Mangan, 3. Silikon,
4 molybdenium, 5 nikel, 6 vanadium, 7 wolfram, 9 kobalt. 2. Gipsum. Pengertian gipsum. Gipsum adalah salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium yang mendominasi pada mineralnya. Gipsum yang paling umum ditemukan adalah jenis hidrat kalsium sulfat. Selain itu, gipsum adalah salah satu dari beberapa mineral yang teruapkan. Manfaat gipsum adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bahan konstruksi plafon. 2. Sebagai bahan perekat atau pelapis dinding bangunan. 3. Sebagai ornamen pada dekorasi rumah. Fungsi gipsum adalah sebagai berikut. 1. Meminimalkan debu dan kotoran yang masuk ke dalam rumah. 2. Memperbaiki tampilan rumah agar tampak elegan. 3. Pelengkap artistik dari desain interior rumah. Sifat kimia gipsum adalah sebagai berikut. A. Pada umumnya mengandung SO3 sama dengan 46,5%, CaO sama dengan 32,4%, H2O sama dengan 20,9%. B. Kelarutan dalam air adalah 2,1 gram tiap liter pada suhu 400 derajat Celcius. 1,8 gram tiap liter air pada suhu 0 derajat Celcius. 1,9 gram tiap liter pada suhu 70 sampai dengan 900 derajat Celcius. C. Kelarutan bertambah dengan penambahan HCl atau HNO3. D. Kalsium sulfat adalah senyawa anorganik dan hidrat terkait. Dalam bentuk anhidrat digunakan sebagai bahan pengering. Salah satu hidrat tertentu lebih dikenal sebagai plester Paris dan yang lainnya secara alami sebagai mineral gipsum. Keuntungan penggunaan gipsum adalah sebagai berikut. 1. Kelebihan yang paling menonjol yaitu bobotnya yang ringan sehingga meminimalisir risiko kecelakaan saat bangunan rubuh atau gempa. 2. Material ini memiliki sifat tahan api sehingga efektif melawan suhu panas dari api. 3. Proses pemasangan yang mudah. 4. Memiliki banyak variasi, ukuran, dan tipe yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 5. Permukaan yang rata. Dengan permukaan yang rata ini memudahkan proses finishing, sehingga itu hasilnya juga akan bagus. 6. Sambungan tidak terlihat. 7. Perawatan dan perbaikan mudah. Jika terjadi kerusakan, kamu cukup memotong bagian yang rusak, lalu menggantinya dengan yang baru. 8. Memiliki sifat tahan rayap. 9. Mampu meredam suara. Kelebihan ini dimanfaatkan sebagai penyekat antara ruangan kantor, studio musik, dan home theater. 10. Ramah lingkungan. Saat sudah tidak dipakai lagi, kamu bisa langsung membuangnya karena dapat menyatu dan melebur dalam tanah. Yang terakhir, kerugian penggunaan gipsum adalah sebagai berikut. 1. Tidak tahan terhadap air. Meskipun ada jenis wet area, namun ini hanya tahan lembab dan cipratan air.
2. Tidak mampu menahan beban berat. Jadi sebaiknya jika ingin menggantung atau memasang benda berat, berikan tambahan rangka pada area tersebut. 3. Mudah terlihat kusam. 4. Bersifat rapuh atau sensitif terhadap benturan.